tried too many times to make some changes in this life, and everyone I look up to is making a difference in my mind. In my mind. Hai guys, kembali melanjutkan spoiler BTTH Season 5 episode 64. Setelah beberapa bulan kepergian Medusa, akhirnya Babang Tampan Xiaoyan sudah selesai dalam kultivasi panjangnya dan berhasil menerobos ke ranah Du Huang. Tentu atas hal itu membuat Xiaoyan merasa sangat senang. Akan tetapi sejauh ini Jian masih belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya dalam menerobos. Singkat waktu setelah setengah bulan berlalu, secara tiba-tiba terlihat sebuah perubahan yang mana saat itu terdapat cahaya di permukaan kepompong Jian, yang mana semakin lama semakin memadat, sehingga atas hal tersebut menciptakan sebuah garis retakan yang mulai menyebar dan memancarkan butiran cahaya ungu yang sangat menyilaukan mata. Sementara di sisi lain kita diperlihatkan dengan Babang Xiaoyan yang sedang berlatih teknik kedua dari gulungan yang diberikan oleh Sun Er, yaitu teknik segel dewa yang dikenal dengan teknik segel pembelah laut, yang mana teknik ini hanya dapat dipelajari pada saat seseorang sudah berada di ranah Du Huang. Bahkan tingkat kesulitannya lebih sulit dari teknik segel pembelah gunung. Saat itu Xiaoyan mengarahkan teknik pembelah lautnya ke arah pelindung yang dibuat oleh Ratu Medusa. Benar saja hantaman serangan itu dapat menghancurkan pelindung yang diciptakan oleh seorang elit Dozong. Di dalam hatinya Xiaoyan berkata bahwa dua teknik segel dewa yang diberikan oleh Sun Er itu memang sungguh teknik yang sangat mengerikan. Singkat cerita, Xiaoyan sudah menghabiskan waktu selama 2 bulan penuh untuk mempelajari teknik segel pembelah laut tersebut agar lebih maksimal dalam menguasainya. Dan benar saja usaha keras Babang Xiaoyan selama ini terbayarkan. Karena untuk pertama kalinya Babang Xiaoyan berhasil melepaskan serangan teknik segel pembelah laut itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Walau dirinya belum sepenuhnya menguasai teknik itu, namun kekuatan penghancurnya sudah sangat mengerikan. Xiaoyan tidak dapat membayangkan seberapa mengerikannya serangan segel pembelah laut itu jika dia benar-benar bisa menguasai teknik itu sepenuhnya. Xiaoyan menyadari bahwa untuk menguasai kedua teknik segel dewa itu benar-benar sangat sulit. Bahkan untuk bisa menggunakan segel pembelah gunung, Xiaoyan masih belum bisa menggunakan sesuka hati teknik tersebut. Sementara teknik segel pembelah laut akan lebih sulit, bahkan lebih sulit lagi dari teknik pembelah gunung. Akan tetapi, jika Babang Xiaoyan berhasil menguasai kedua teknik segel dewa itu, maka akan bisa membantunya ketika berhadapan dengan musuh yang kuat di masa depan. Kemudian Xiaoyan dikejutkan oleh sebuah getaran yang secara tiba-tiba muncul. Sontak saja ia langsung memalingkan wajahnya ke arah kepompong Jian, yang mana saat itu memancarkan cahaya ungu. Di dalam hatinya, Xiaoyan berkata apakah Jian sudah menyelesaikan kultivasinya. Terlihat muncul sebuah retakan pada kepompong Jian sehingga menciptakan cahaya memancar dari retakan tersebut. Xiaoyan menatap tajam cahaya berwarna ungu yang ada di hadapannya. Kemudian setelah cahaya itu samar-samar menghilang, terlihat sosok manusia dalam cahaya tersebut. Dengan perlahan Jian yang tanpa sehelai benang di tubuhnya langsung keluar dari kepompongnya. Sementara Xiaoyan ketika melihat hal itu dia sangat terkejut karena penampilan Jian telah berubah. Dengan wajah dingin dan rambut panjang serta kulitnya yang seputih salju. Bahkan saat itu Xiaoyan gagal fokus karena Jian yang sebelumnya rata kini berisi dan besar. Dengan kondisi yang masih lemas, Jian perlahan membuka matanya dan langsung menatap Xiaoyan yang ada di hadapannya. Sementara Babang Xiaoyan masih dalam keterkejutannya. Ketika melihat perubahan yang terjadi pada tubuh Jian, Xiaoyan beranggapan bahwa Jian sepertinya telah naik tingkat ke peringkat 6, yaitu binatang ajaib tingkat 6. Sementara Jian, dia yang sudah sadar sangat terkejut dengan perubahan yang terjadi pada dirinya. Namun ketika melihat Xiaoyan terus menatapnya, Jian langsung menerkam Xiaoyan karena telah berani melihat tubuhnya. Namun walaupun Xiaoyan terkena cakar dan beberapa kali dipukul oleh Jian, dirinya langsung memeluk gadis itu. Bahkan Xiaoyan dapat merasakan kulit Jian yang halus selembut sutra. Setelah itu ia mengeluarkan pakaian untuk Jian sambil mengelus kepala Jian sembari berkata bahwa dirinya akan membuatkan pil transformasi tubuh. Jian hanya menunduk dan bergumam bahwa dia sudah mengetahui bahwa itu bukanlah pil tetapi rumput transformasi tubuh.
Xiaoyan yang mendengarnya hanya tertawa sembari berkata bahwa penampilan baru Jian saat itu tidaklah buruk dan sudah seperti anak remaja. Mendengar Xiaoyan mengejeknya, Jian langsung menjawab kebohongan apalagi yang akan Babang Xiaoyan ucapkan. Karena jelas-jelas seleranya adalah gadis belia yang montok-montok dan membahenol. Bahkan Mbak Ratu Medusa pernah berkata jika selera Babang Xiaoyan adalah janda pirang bertato burung kutilang. Mendengar hal itu, pipi Xiaoyan menjadi merah karena merasa begitu malu, sehingga dia langsung mencubit pipi Jian dan mengalihkan pembicaraan. Karena saat ini Jian sudah berhasil naik peringkat, maka sebaiknya mereka segera meninggalkan tempat itu. Bahkan dirinya juga tidak mengetahui sudah berapa lama mereka berada di sana. Sementara Jian yang dapat merasakan kepergian Medusa lantas bertanya apakah kakak Cailin sudah pergi lebih dulu. Xiaoyan menjawab bahwa memang benar Medusa telah pergi lebih dulu. Hal itu karena di klan ular sedang terjadi suatu masalah sehingga mengharuskan sang ratu untuk segera kembali untuk menyelesaikan masalah tersebut. Xiaoyan menambahkan bahwa saat itu mereka berdua akan pergi ke klan ular untuk membantu ayang Medusa. Mendengar hal itu, Jian langsung tersenyum dan berkata bahwa selama ini kakak Cailin telah membantunya. Sehingga atas hal itu membuat Jian tidak keberatan untuk pergi ke klan ular, ditambah lagi hubungannya dengan Ratu Medusa sangat baik sehingga dirinya harus membantunya ketika sedang menghadapi masalah. Kemudian Xiaoyan dan Jian mereka berdua langsung terbang ke langit yang biru. Saat itu mereka melihat segel yang ditinggalkan oleh Medusa, yang mana segel itu hanya dapat diciptakan oleh seorang elit dozong. Yang mana segel itu diciptakan oleh Medusa untuk melindungi Xiaoyan dan Jian yang sedang berkultivasi dari serangan binatang ajaib di lembah tersebut. Di sini Xiaoyan berencana untuk menghancurkan segel pelindung dengan kekuatannya. Namun ia dihentikan oleh Jian. Gadis ini berkata bahwa tidak perlu dengan kekerasan untuk melewati segel tersebut. Lalu tiba-tiba dari tubuh Jian muncul cahaya ungu yang merembes keluar. Kemudian setelah cahaya ungu itu bersentuhan dengan pelindung yang berbentuk seperti kubah itu, tiba-tiba saja tubuh Jian menjadi seperti ikan yang berenang menembus penghalang tersebut. Melihat hal itu, Xiaoyan sangat terkejut, namun di sini Xiaoyan menyadari bahwa Jian sepertinya memang memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari pelindung yang serupa dengan segel milik Medusa tersebut. Lebih tepatnya ketika Jian pergi menyusup ke gudang bahan obat yang terdapat pelindung khusus. Namun gadis ini tidak terpengaruh sedikit pun. Di sini Jian dengan sedikit rasa sombong mengajak Babang Xiaoyan untuk mengikutinya. Xiaoyan hanya tersenyum dan mengikutinya perlahan. Saat itu Xiaoyan juga berpikiran bahwa lebih baik membiarkan segel itu karena akan sangat berguna untuk melindungi bahan-bahan obat yang ada di tempat itu dari tangan-tangan orang jahat yang tidak bertanggung jawab. Setelah keluar dari segel pelindung, Xiaoyan dapat bernapas lega dan menghirup segarnya udara pegunungan. Saat itu mereka berdua memutuskan untuk segera pergi menuju klan ular. Keduanya berubah seperti cahaya dengan kecepatan tinggi melintas di langit. Kemudian Babang Xiaoyan secara tiba-tiba berhenti. Tentu saja hal itu membuat Jian sangat kepo dengan apa yang Xiaoyan lakukan. Kemudian Xiaoyan memberitahu Jian bahwa saat itu dirinya sangat penasaran mengapa hutan yang mereka lewati begitu sepi tanpa ada satupun suara dari binatang ajaib di sana. Jian juga merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh di hutan tersebut. Bahkan dirinya tidak dapat merasakan keberadaan binatang ajaib di tempat itu. Selain itu, Jian juga mencium bau yang aneh. Mendengar hal itu, Xiaoyan sangat terkejut dan langsung memeriksanya. Sontak saja Xiaoyan menyuruh Jian agar jangan menghirup karena sepertinya udara di tempat itu sudah bercampur dengan gas beracun. Tentu saja saat itu Xiaoyan sangat penasaran dengan apa yang telah terjadi. Kemudian Xiaoyan mengajak Jian untuk pergi ke kota Kingshan terlebih dahulu agar mereka berdua mendapat beberapa informasi. Jian mengangguk sembari bertanya apakah gas beracun itu diciptakan oleh dokter peri kecil yang sempat mereka temui ketika di lembah dulu. Kemudian Xiaoyan menjawab bahwa seharusnya semua itu bukan perbuatan dokter peri kecil karena gas beracun itu tidak terlalu kuat. Dan ada perbedaan jika dibandingkan dengan racun milik dokter peri kecil. Hal ini tidak lain karena Xiaoyan juga sangat memahami keterampilan racun milik dokter peri kecil tersebut. Jika memang gas beracun itu disebabkan olehnya,
maka sudah dapat dipastikan tidak akan ada satu manusia dan makhluk hidup lainnya yang dapat bertahan dalam jarak 500 km. Sementara di sisi lain terlihat kota Kingsan yang sudah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena saat ini kota Kingsan terlihat sangat sepi, bahkan gerbang di sekitar kota semuanya tertutup rapat. Kemudian kita diperlihatkan kepada beberapa orang pengacara, pengangguran banyak acara yang sedang mengisap rokok sampurna yang diketuai oleh seorang amang-amang yang bernama Yanceng. Di sisi lain terlihat juga Paman Asep dan Ling Er. Kemudian ketika mereka melihat ada beberapa orang yang datang ingin memasuki kota Kingsan, Abah Yanceng berkata apakah pertahanan orang-orang dari Aliansian dan keluarga kekaisaran sangat lemah, sehingga beberapa orang master ahli racun dapat menerobos masuk ke kota Kingsan yang berada di area tengah kekaisaran. Diketahui bahwa di antara orang-orang itu terdapat 4 master ahli racun yang berada di ranah Doang. Tentu atas hal itu membuat para penjaga kota sangat kebingungan siapa yang akan melawan mereka. Apalagi kota Kingsan saat ini dipimpin oleh Yanceng yang hanya berada di ranah Doling bintang 8, dan sisanya hanya berada di ranah Dosi dan Dadosi. Sementara jika para master racun itu menyebarkan racun mereka, maka dapat dipastikan akan ada banyak orang yang akan terkena racun. Sehingga saat itu mau tidak mau Abah Yanceng dan Paman Kagang bersama yang lainnya harus berjuang mati-matian untuk bertarung. Walaupun orang yang akan mereka hadapi adalah master racun yang berada di ranah Doang, namun karena jumlah pasukan Abah Yanceng lebih banyak, beliau yakin akan dapat mengalahkan para master racun yang hanya berjumlah 10 orang tersebut. Di sini Ling Er bertanya kepada Abah Yanceng apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Karena jika mereka hanya bertahan itu bukanlah solusi yang baik. Apalagi saat itu banyak master racun yang telah menyelinap masuk ke pegunungan binatang ajaib. Selain itu terdengar kabar bahwa ada kota kecil yang telah dibanjiri darah akibat ulah perbuatan kejam dari master racun tersebut. Kemudian Abah Yanceng berkata bahwa untuk saat itu tidak ada yang dapat mereka lakukan selain mempertahankan tempat itu sampai mati. Selain itu, di antara orang-orang itu terdapat master racun tingkat 4. Jika langsung berhadapan dengan orang itu, maka sudah dapat dipastikan akan langsung mokat. Abah Yanceng menjelaskan karena kota Kingsan merupakan bagian dari kekaisaran Jiama, sehingga mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk bertahan karena mungkin saja akan ada bala bantuan dari kekaisaran yang datang untuk membantu mereka. Pada saat Abah Yanceng dan Ling Er sedang berdiskusi, tiba-tiba saja muncul 10 orang berpakaian abu-abu muncul di depan gerbang kota. Salah satu dari mereka yang memakai lencana kelabang racun dengan 4 garis, kemudian orang ini berkata bahwa mereka adalah 10 pemuda Pancasila, akan memberikan waktu selama 5 menit untuk membuka gerbang atau dirinya akan mengeluarkan gas beracun agar semua orang di dalam kota kecil itu meninggal. Para penjaga yang mendengar ancaman tersebut sangat khawatir jika para master racun itu dibiarkan masuk, sehingga mereka memutuskan untuk membiarkan pintu gerbang tetap tertutup rapat. Terlihat lelaki tua yang merupakan ketua dari para master racun ini hanya tersenyum ketika melihat pintu gerbang masih tertutup rapat. Ia lantas berkata, apakah menurut kalian gerbang ini akan menahan kami semua? Bersamaan dengan itu muncul cahaya hijau di wajah pak tua itu yang menciptakan sebuah kabut asap tebal berwarna hijau pekat. Melihat hal itu, Abah Yanceng langsung memerintahkan semua penjaga untuk menyelimuti tubuh mereka dengan doki. Namun pak tua sialan yang melihatnya hanya tertawa. Karena untuk memblokir serangan racun ular hijau miliknya hanya mengandalkan kekuatan dari beberapa orang penjaga saja, tidak semudah itu pergusi. Kemudian para master racun ini mengeluarkan kekuatan mereka untuk meniupkan gas beracun ke arah gerbang kota, sehingga membuat para penjaga yang tidak dapat bertahan langsung menjadi pusing dan terjatuh pingsan. Melihat hal itu, Pak Tua selaku pemimpin para master racun ini sangat senang. Namun tiba-tiba suhu udara saat itu menjadi terasa panas, bahkan gas beracun yang sebelumnya dihembuskan ke arah gerbang kota perlahan menghilang. Tentu saja atas kejadian itu membuat kedua belah pihak menjadi sangat terkejut. Lalu setelah itu muncul 2 sosok manusia yang melintas di langit dari arah pegunungan binatang ajaib. Ketika melihat sayap doki pada kedua orang itu membuat kedua belah pihak sangat gelisah karena bisa saja 2 orang itu adalah bantuan untuk salah satu pihak.
Saat itu terlihat seseorang yang diselimuti api hijau di seluruh tubuhnya. Kemudian di belakangnya terlihat seorang gadis kecil yang tubuhnya memancarkan cahaya ungu. Di sini Abah Yang Cheng dan seluruh penjaga kota sangat penasaran siapakah sosok dua orang misterius itu. Namun berbeda dengan Ling Er yang langsung berkata dengan lantang bahwa orang itu adalah Babang Xiaoyan. Tentu saja hal itu membuat semua orang di kota Kingsan sangat senang, karena sudah dapat dipastikan Babang Xiaoyan akan menolong mereka. Mengetahui bahwa dua orang itu adalah bala bantuan dari Jiama, lantas para master racun ini sangat ketakutan dan berencana untuk melarikan diri. Namun Xiaoyan langsung mengeluarkan aura api hijau yang sangat mengerikan dari tubuhnya. Bahkan dengan kekuatan api itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk Xiaoyan menghabisi para master racun itu menjadi abu gosong. Setelah itu Xiaoyan langsung membakar pil penawar dengan api hijau miliknya sehingga semua gas beracun yang ada di kota Kingsan saat itu hilang sepenuhnya. Tentu atas kedatangan Babang Xiaoyan di waktu yang tepat itu membuat semua orang sangat berterima kasih karena Babang Xiaoyan telah menyelamatkan mereka dari ajal kematian. Lalu cerita pun bersambung. Bye-bye.